Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, biarawati. Elizabeth adalah putri Andreas, Raja Hungaria. Ia lahir tahun 1207 di Hungaria dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus IV dari Thuringia. Ia menjadi ibu bagi 3 anak yang dia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib yang dipimpin Fredericus II. Ia diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang miskin seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Mereka sering saling berkirim surat untuk saling meneguhkan dan mendalami semangat kasih dalam kemiskinan suci. Menurut Paus Yohanes Paulus II, Elizabeth telah menginspirasi penghargaan yang tinggi terhadap martabat kaum perempuan. Elizabeth meninggal tanggal 16 November tahun 1231 dan dikanonisasi tahun 1235. Kaisar Fredericus II yang memimpin prosesi pemakaman Elizabeth menulis kepada saudara Elias, penerus Santo Fransiskus. Yang mulia Elizabeth, yang sangat disayang Tuhan, yang berasal dari garis keturunan termasyur, telah menerangi kabut dunia ini sebagai bintang fajar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bab 1, ayat 10 sampai 15. Dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 43, ayat 54 sampai 57, dan ayat 62 sampai 64. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandra di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain.
Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Bangsa-bangsa harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel, ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislew dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah.
Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah di persimpangan jalan. Frasa persimpangan jalan bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Istilah itu tidak hanya menunjuk pada lokasi geografis tertentu. Itu juga mengusung makna kiasan sebagai keharusan membuat pilihan. Hal itu terkuak dalam bacaan-bacaan kitab suci untuk perayaan Ekaristi hari ini. Pilihan itu seperti disajikan dalam bacaan pertama dihadapi umat Israel ketika mereka digiring untuk mengkhianati Allah dan mencampakkan budaya dan tradisi keagamaan mereka yang luhur. Mereka berada di persimpangan jalan. Nuansa persimpangan jalan paling kentara digaungkan dalam kisah Injil hari ini tentang si buta dari Yeriko yang disembuhkan Yesus. Si buta yang dari versi Injil Markus kita kenal sebagai Bartimeus memang duduk di pinggir jalan. Meskipun secara geografis bukanlah persimpangan, saat Yesus lewat di situ, si buta ini diundang memasuki persimpangan jalan. Ia perlu memilih antara memohon pertolongan Yesus tanpa jeda atau berdiam dan menyerah di tengah hiruk-pikuk sambutan gegap gempita yang diberikan halayak menyambut Yesus. Belum lagi suara-suara yang mendesak untuk bungkam. Karena kebutaannya, hampir pasti ia tidak dapat membuat pilihan tepat di hadapan persimpangan jalan secara geografis. Baginya, lebih aman tetap duduk di tepi jalan sambil berharap pada curahan sedekah. Tetapi Bartimeus menolak untuk terpuruk dalam kebutaan. Seperti sebagian umat Israel zaman Makabe dalam bacaan pertama yang menolak dibutakan oleh tekanan dan intimidasi penguasa, serta bujuk rayu jaminan kenyamanan dan keamanan sementara, Bartimeus bergeming dengan pilihannya untuk memohon pertolongan Yesus anak Daud. Saudara-saudariku terkasih, ternyata di persimpangan jalan, si buta membuat pilihan tepat. Ia tidak membiarkan kebutaan fisik dan berbagai keterbatasan dan tekanan batin menggerogoti kehidupan rohaninya. Di persimpangan jalan hidupnya, si buta dengan tekad penuh asa menjawab pertanyaan Yesus dengan penuh iman. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Si buta yang disembuhkan bukan hanya meninggalkan tepi jalan, ia bahkan memilih bergabung berjalan bersama Yesus. Inilah pilihan iman yang cerdas di tengah-tengah berbagai tawaran, tekanan, dan ancaman yang membutakan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.